Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Firda Fitriana Dewi dari kelas Filsafat G. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai dua poin penting, yakni poin yang pertama adalah mengenai satu aliran filsafat, bentuk pemikirannya, pendapat terkait aliran tersebut, serta contohnya dalam kehidupan. Dan poin yang kedua adalah mengenai satu tokoh filsafat, bentuk pemikirannya, pendapat dari aliran itu, dan contohnya di kehidupan. Sebelumnya, saya akan sedikit mereview mengenai materi filsafat umum di semester ini. Dalam filsafat terdapat 3 cabang besar, yakni teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Teori pengetahuan membicarakan cara memperoleh pengetahuan atau disebut epistemologi. Sedangkan teori hakikat membicarakan pengetahuan itu sendiri atau disebut ontologi. Dan yang terakhir, teori nilai membicarakan guna pengetahuan itu atau disebut aksiologi. Dalam epistemologi terdapat beberapa aliran, yakni empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Sedangkan dalam ontologi terdapat beberapa aliran, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, skeptisisme, dan agnostisisme. Dalam aksiologi, filsafat memiliki 3 kegunaan, yakni yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori, yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup, dan yang ketiga, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Langsung saja untuk poin yang pertama, yakni satu aliran filsafat, bentuk pemikirannya, pendapat terkait aliran tersebut, serta contohnya di kehidupan. Saya akan membahas mengenai aliran empirisme. Tokoh aliran filsafat ini adalah John Locke, yakni pada 1632 sampai 1704. Bentuk pemikirannya adalah teori tabula rasa. Empirisme berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Teori tabula rasa secara bahasa berarti meja lilin. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu. Lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana. Lama-kelamaan ruwet, lalu tersusunlah pengetahuan berarti. Berarti bagaimanapun kompleks atau ruwetnya pengetahuan manusia, ia selalu dapat dicari ujungnya pada pengalaman indera. Sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukanlah pengetahuan yang benar. Jadi, pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar. Pendapat saya terkait aliran tersebut adalah saya setuju bahwa perkembangan individu ditentukan oleh empirinya atau pengalaman-pengalaman. Menurut teori ini, individu dilahirkan sebagai kertas atau meja yang putih bersih yang belum ada tulisan-tulisannya. Akan menjadi apakah individu itu kemudian tergantung kepada apa yang akan dituliskan di atasnya. Contoh dari aliran ini dalam kehidupan adalah ditemukannya anak yang berhasil karena dirinya berbakat meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Aliran empirisme dipandang sebagai aliran yang sangat optimis terhadap pendidikan sebab aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Adapun kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan keberhasilan seseorang. Pandangan di atas tentu saja patut dipertanyakan. Poin yang kedua adalah satu tokoh filsafat, bentuk pemikirannya, pendapat dari aliran itu, dan contoh pengamalannya di kehidupan. Baiklah, saya akan membahas mengenai Anselmus. Bentuk pemikirannya adalah mendahulukan iman daripada akal. Ia mengatakan bahwa wahyu harus diterima lebih dahulu sebelum kita mulai berpikir. Jadi, akal hanyalah pembantu wahyu. Kunci argumen Anselmus tentang adanya Tuhan ialah pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang kebesarannya tak terpikirkan tidak mungkin hanya ada di dalam pikiran. Tuhan itu kebesarannya tak terpikirkan atau kebesarannya maha besar. Ia tidak mungkin hanya ada dalam pikiran. Ia itu ada juga dalam kenyataan. Jadi, Tuhan itu benar-benar ada di dalam pikiran. Tuhan itu maha besar, ada dalam pikiran, dan ada juga di luar pikiran. Secara kasar, argumen ini mengajarkan bahwa apa yang dipikirkan berarti objek itu betul-betul ada, atau tidak mungkin ada sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran, tetapi di luar pikiran objek itu tidak ada.
pendapat mengenai aliran ini adalah saya setuju dengan aliran ini bahwa Tuhan itu kebesarannya tak terpikirkan. Yakni Tuhan memiliki kebesaran yang maha besar. Contoh dalam kehidupan, pengimplementasian teori ini dalam kehidupan adalah seseorang bisa saja mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Namun sebenarnya dengan perkataannya ini ia telah mengakui eksistensi Tuhan dalam pikirannya. Ia bisa saja menolaknya dengan perkataan bibirnya, namun ia tidak bisa menolak objektivitas ide tentang Tuhan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.